Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para siswa kelas papat ingkang busara tresnani. Dinten sakmenika kita sinau ing wulangan telu patemon siji, yaiku Wayang Pandhawa 5. Ketemu lagi kalian busara. Badhe ngancani bocah-bocah sinau Wayang Pandhawa 5 ing basa Jawa dinten sakmenika. Monggo dipun bikak buku basa Jawanipun ing kaca 17. Bawa seneng crita wayang. Meh saben wengi ngrungokake wayang saka radio kang disetel simbahe. Karemane simbahe menawa sare nyanding radio nyetel wayang. Bawa apal banget sara silah tokoh wayang. Mula Bawa pinter nyeritakake sara silah tokoh-tokoh wayang kanthi bener. Kanca-kancane seneng ngrungokake critane Bawa, jalaran anggone crita nyenengake lan gampang dimangerteni. Apa kowe uga bisa nyeritakake sarasilah tokoh wayang? Sarasilah tokoh wayang sapa kang wis tok ngerteni? Ing kaca 17 iku ana wacan lan ana gambar. Seka wacane sampun kita waos sesarengan nggih. Dari bacaan halaman 17 itu sudah kita baca bersama-sama. Bu Sarah artikan dalam bahasa Indonesia supaya yang tidak paham artinya bisa memahami. Bawa itu nama orang, senang dengan cerita wayang. Hampir setiap malam mendengarkan wayang dari radio yang disetel oleh simbahnya Bawa. Simbahnya Bawa merasa mantep jika sambil tidur menyanding sebuah radio yang menyetel cerita pewayangan. Bawa sangat hafal silsilah tokoh wayang. Maka dari itu, Bawa pintar menceritakan silsilah tokoh-tokoh wayang dengan benar. Teman-temannya Bawa senang untuk mendengarkan cerita dari Bawa karena cara berceritanya Bawa mudah dimengerti dan juga menyenangkan. Apakah kamu juga bisa menceritakan silsilah tokoh wayang? Silsilah tokoh wayang siapa yang sudah bisa kamu ceritakan? Kurang lebih seperti itu artinya pada halaman 17 ya. Monggo sakmenika kita bika ing kaca 19 Sarasilah Pandhawa. Silahkan dibuka pada halaman 19 Silsilah Pandhawa. Ing paragraf sakpisan, Prabu Kresna Dipayana inggih Prabu Abiyasa nata ing negara Ngastina kagungan putra 3. Putra pambajeng Destarastra ingkang panggulu Pandu saha ingkang wuragil Yamawidura. Putra ketiga punika kagungan cacat. Destarastra paningalipun wuta, Pandu tengeng saha Yamawidura gejik. Oke, Ibu Sarah jelaskan dulu. Jadi di paragraf pertama ini ada seorang tokoh yang dinamakan Prabu Kresna Dipayana atau nama lainnya adalah Prabu Abiyasa. Prabu Abiyasa ini adalah seorang raja yang memerintah di sebuah kerajaan nama negaranya Ngastina atau Ngastino. Si Prabu Kresna Dipayana atau biasa dipanggil Prabu Abiyasa ini memiliki 3 orang putra. Putra pertamanya namanya Destarastra, yang tengah atau yang kedua namanya Pandu, serta yang ketiga atau yang wuragil itu yang paling akhir atau anak bungsu namanya Yamawidura. Nah, ketiga putra ini memiliki kekurangan atau cacat fisik. Kekurangannya yaitu anak pertama yang namanya Destarastra itu penglihatannya tidak dapat difungsikan atau buta. Kalau anak tengah namanya Pandu itu dia tengeng ya kepalanya ya. Serta anak yang terakhir atau anak ragilnya itu namanya Yamawidura itu dia gejik. Gejik itu kakinya panjang sebelah sehingga ketika berjalan itu pincang. Nah, seperti itu yang diceritakan di paragraf pertama.
Monggo salajengipun kita waos ing paragraf nomor kalih. Isih ning kaca 19. Nalika Prabu Abiyasa sampun sepuh, negari Ngastina kaparingaken Pandhu kanthi jejuluk Pandhu Dewanata. Prabu Abiyasa lajeng madheg pandhita ing Redi Retawu utawi Sapta Arga kanthi jejuluk Begawan Abiyasa. Ketika Prabu Abiyasa itu sudah sangat tua, negara Ngastina dipasrahkan kepada anak keduanya yang namanya Pandhu dengan sebutan atau dengan gelar Pandhu Dewanata. Kemudian Prabu Abiyasa tadi dia pergi berguru menjadi seorang pandito atau orang yang berilmu tinggi di sebuah tempat namanya Redi Retawu atau biasa dikenal dengan istilah Sapta Arga. Dia memiliki gelar yaitu Begawan Abiyasa. Nah, jadi si Prabu Kresna Dipoyono itu atau Prabu Abiyasa atau nama lainnya Begawan Abiyasa itu memasrahkan Ngastina kepada anak nomor 2-nya karena dia akan pergi di Redi Retawu karena dia sudah sepuh, sudah tua, tidak mampu untuk memimpin kerajaannya. Pandhu Dewanata anak yang tengah itu merasa harus mematuhi perintah ayahnya sehingga dia manut kepada ayahnya. Dia menjadi penerus raja yang memimpin kerajaan Ngastina. Lajeng ing paragraf ketelu isih ning kaca 19, Prabu Pandhu kagungan garwa kalih kaliyan Dewi Kunti Talibrata peputra 3 Yudhistira, Bratasena lan Arjuna. Dene kaliyan Dewi Madrim peputra kembar asma Nakula saha Sadewa. Jadi Pandhu Dewanata tadi ketika memimpin suatu kerajaan namanya Ngastina tadi, dia adalah seorang raja yang memiliki 2 orang istri. Istri yang pertama namanya Dewi Kunti, istri yang kedua namanya Dewi Madrim. Dari istri pertama atau Dewi Kunti dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama namanya Yudhistira, yang kedua namanya Bratasena, yang ketiga namanya Arjuna. Kalau yang dari istri kedua dengan Dewi Madrim itu dia menghasilkan putra kembar, melahirkan putra kembar yaitu Nakula dan Sadewa. Jadi totalnya semua anaknya Pandhu Dewanata ada 5. Itulah kenapa disebut Pandhawa 5. Pandhawa itu anak laki-laki, 5 itu jumlahnya 5. 3 dilahirkan oleh Dewi Kunti, 2 kembar dilahirkan oleh Dewi Madrim. Lajeng ing paragraf kaping 3, Prabu Pandhu boten dangu jumeneng nata lajeng seda, semanten ugi Dewi Madrim. Putra gangsal ingkang kasebat Pandhawa tasih alit-alit. Putra gangsal kaemong dening Dewi Kunti. Jadi ketika Prabu Pandhu ini menjadi seorang raja, tidak lama kemudian dia seda meninggal dunia. Meninggal dunianya barengan sama Dewi Madrim. Jadi Pandhu Dewanata dan Dewi Madrim itu meninggal. Putra 5 tadi, Pandhawa 5 tadi diasuh semuanya oleh Dewi Kunti. Begitu. Jadi Yudhistira, Bratasena, Arjuna, Nakula, Sadewa itu ketika kecil mereka dimomong atau diasuh oleh ibu pertama namanya Dewi Kunti. Lajeng ing paragraf kepapat, saksedanipun Prabu Pandhu Dewanata ingkang jumeneng nata Ngastina Prabu Drestarastra. Prabu Drestarastra dhaup kaliyan Dewi Gendari kagungan putra cacah 100. Putra 100 wau kawastanan Sata Kurawa, putra pambajeng Jaka Pitana ingkang saklajengipun jumeneng nata ing Ngastina kanthi asma Prabu Duryudana utawi Prabu Suyudana.
Oke, jadi setelah Prabu Pandhudewanata tadi meninggal dunia, anak-anaknya 5 laki-laki semua tapi masih sangat kecil-kecil, masih sangat belum dewasa sehingga tidak mampu untuk meneruskan kerajaannya. Akhirnya kerajaan Ngastina tadi dipasrahkan sama kakaknya Prabu Prabu Pandhudewanata tadi yang namanya Destarastra yang mripatnya buta ya, yang boten saged ningali, yang nggak bisa melihat. Nah, karena Prabu Destarastra ini menikah, memiliki istri, memiliki garwa namanya Dewi Gendari. Dewi Gendari itu memiliki putra, tetapi putranya itu berbeda seperti putra pada umumnya. Dewi Gendari ini melahirkan sebongkah telur raksasa yang mana telur itu tidak bisa dipecahkan oleh siapapun hingga akhirnya telur itu bisa pecah di sebuah hutan. Dan dari telur itu lahirlah anak yang jumlahnya 100. Maka disebut Kurawa. Jadi sebetulnya anaknya kembar 100. Nah, siji yang paling gede dianggap anak ingkang mbajeng atau dianggap anak yang pertama. Yang badannya paling besar, wujudnya raseksa. Raseksa itu raksasa. Anak paling besarnya yang badannya paling besar dianggap sebagai anak mbarepnya, anak pertama atau anak yang nomor 1 begitu. Anak sulung ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, disebut Prabu Duryudana utawa Suyudana. Setelah Prabu Destarastra itu meninggal dunia, maka putra mahkotanya yang mimpin Ngastina tadi dipasrahkan pada anaknya, yaitu Prabu Duryudana atau Suyudana tadi. Begitu. Nggih, lajeng para siswa nggarap latihan ing kaca 20-21 buku basa Jawa ana ing buku tulismu. Menawi arep ndelok pepak, buku pepak basa Jawa angsal. Menawi badhe tanglet marang Bapak Ibu wonten daleme bocah-bocah nggih angsal. Semanten aturipun Bu Sarah, kirang langkungipun Bu Sarah nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.